Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aflau Faira dari Tadris Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan proyeksi yang ada pada bangun ruang. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis proyeksi pada bangun kubus. Kita gambar terlebih dahulu untuk kubusnya. Pertama, kita menentukan proyeksi titik ke garis. Misalnya, diketahui titik H adalah titik tengah dari garis BC, lalu tentukan proyeksi titik H pada garis EG. Kita buat terlebih dahulu titik H-nya dengan cara klik yang midpoint or center, lalu klik di garis BC. Maka nanti titik H-nya terletak di sini. Ini kita ubah dulu namanya. Setelah itu, kita buat garis EG-nya dengan cara klik segmen. Klik titik E, kemudian klik titik T. Lalu proyeksi titik H ke garis EG-nya di mana? Kita bisa mencarinya dengan menggunakan garis bantu. Garis bantu ini dapat kita buat dengan cara klikkan yang perpendicular line, lalu klik di garis EG dan titik H. Untuk mengetahui apakah garis yang melalui titik H dan memotong garis EG ini sudah tegak lurus, maka kita dapat melihatnya dengan melihat ukuran sudutnya. Karena di sini ukuran sudutnya 90 derajat, maka sudah betul bahwa garis yang melalui titik H dan berpotongan dengan EG ini sudah tegak lurus. Maka perpotongan dari garis yang melalui titik H dengan garis EG ini adalah proyeksi dari titik H pada garis EG. Untuk menentukan titik potongnya, kita bisa klik yang intersect. Di sini muncul titik I. Maka proyeksi dari titik H pada garis EG adalah titik I. Untuk yang berikutnya, kita akan menentukan proyeksi titik ke bidang. Misalnya di sini, tentukan proyeksi titik F pada bidang ACGE. Untuk yang pertama, kita buat bidangnya terlebih dahulu dengan klik polygon. Setelah itu kita ubah dulu warnanya. Untuk mengetahui proyeksi dari titik F pada bidang ACGE ini, kita memerlukan garis bantu dengan cara klik perpendicular line, lalu klikkan di bidang ACGE, kemudian klik di titik F. Di sini garisnya sudah terbentuk. Lalu apakah garis tersebut tegak lurus dengan bidang ACGE? Kita buktikan dengan melihat ukuran sudutnya. Di sini terlihat bahwa ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Maka sudah betul bahwa garis tersebut tegak lurus dengan bidang ACGE. Jadi perpotongan garis tersebut dengan bidang ACGE ini adalah proyeksi dari titik F pada bidang ACGE. Untuk menentukan titik potongnya, kita dapat memilih yang intersect ini. Nah, jadi di sini muncul titik I, maka titik I ini adalah proyeksi dari titik F pada bidang ACGE. Untuk contoh yang lainnya lagi, misalkan
di sini, yaitu kita disuruh menentukan proyeksi titik F pada bidang ACH. Untuk yang pertama, kita buat terlebih dahulu bidang ACH-nya dengan cara klik poligon. Lalu kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita belum tahu di mana proyeksi titik F pada bidang ACH ini, maka kita akan memerlukan garis bantu. Caranya yaitu kita cari terlebih dahulu titik tengah dari garis AC ini. Kita klik yang midpoint or center. Nah, maka di sini titik tengah dari garis AC-nya adalah titik I. Selanjutnya, kita buat garis antara titik I dengan titik H. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita bisa mencari proyeksinya dengan cara klik perpendicular line. Lalu kita klik bidang ACH-nya. Setelah itu kita klik titik F. Nah, apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ACH? Maka kita bisa mengetahuinya dengan cara melihat ukuran sudut yang terbentuk. Caranya kita klik ini angle. Di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka sudah benar bahwa garis yang terbentuk tersebut sudah tegak lurus dengan bidang ACH ini. Maka perpotongan garis tersebut dengan bidang ACH ini adalah proyeksi dari titik F pada bidang ACH tersebut. Kita bisa mencari titik potongnya dengan cara klik yang intersect. Nah, maka di sini terbentuk titik C. Jadi, dapat diartikan bahwa proyeksi titik F pada bidang ACH ini adalah titik C. Baik, untuk yang ketiga ini, yaitu mengenai proyeksi garis ke garis. Misalnya, di sini diketahui titik P adalah titik tengah diagonal AC, maka tentukan proyeksi garis EP pada garis CG. Maka kita buat garis AC-nya terlebih dahulu dengan cara klik segmen. Nah, setelah itu kita bisa menentukan titik tengahnya dengan cara klik midpoint or center. Di sini kita ubah nama titiknya menjadi titik P. Lalu, kita akan menentukan proyeksi garis EP pada garis CG. Maka kita buat terlebih dahulu garis EP-nya dengan cara klik segmen. Jika sudah seperti ini, kita membutuhkan sebuah garis bantu untuk dapat menentukan proyeksi dari garis EP pada garis CG ini. Caranya kita klik perpendicular line, lalu kita klikkan di titik E dan garis CG. Apakah garis yang terbentuk ini sudah berpotongan tegak lurus dengan garis CG? Maka kita bisa membuktikannya dengan cara mengetahui ukuran sudut yang terbentuk. Di sini ukuran sudutnya sudah 90 derajat, maka garis yang terbentuk tadi sudah tegak lurus dengan garis CG. Selanjutnya kita buat garis bantu yang kedua, di mana nanti garis bantunya yaitu antara titik E dengan garis CG. Caranya klik perpendicular line, lalu klik di titik P dan garis CG. Setelah itu kita lihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan garis CG. Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka garis tersebut sudah tegak lurus dengan garis CG. Dari sini kan dapat diartikan bahwa proyeksi titik P ini adalah titik C dan titik E proyeksinya adalah titik G. Maka dapat kita simpulkan bahwa proyeksi dari garis EP pada garis CG ini adalah garis CG sendiri. Untuk yang keempat, yaitu proyeksi garis ke bidang. Misalnya, di sini diketahui bahwa titik O adalah titik tengah dari diagonal EG dan titik P adalah titik tengah dari diagonal AC. Maka tentukan proyeksi garis OP pada bidang BDG. Di sini kita buat terlebih dahulu titik O-nya yang merupakan titik tengah diagonal EG. Caranya kita klik segmen.
Setelah itu kita cari titik tengahnya dengan cara klik midpoint or center. Kita ubah namanya menjadi titik O. Setelah itu kita buat titik P yang merupakan titik tengah dari diagonal AC. Caranya sama, yaitu kita klikkan segmen, klik A, lalu klikkan C. Setelah itu kita cari titik tengahnya dengan cara klik midpoint or center. Kita ubah namanya menjadi titik P. Oke, jika sudah, kita buat garis OP-nya dengan cara klik segmen. Kita klik titik O, kemudian klik titik P. Garis OP di sini sudah terbentuk. Setelah itu kita buat bidang BDG-nya. Caranya kita klik polygon. Jika sudah seperti ini, kita beri warna terlebih dahulu untuk bidang BDG-nya. Jika sudah, kita akan menentukan proyeksi dari titik O terhadap bidang BDG, dan kita akan mencari proyeksi titik P terhadap bidang BDG juga. Tetapi karena di sini titik P sudah termasuk salah satu titik yang terletak pada bidang BDG, maka untuk proyeksi titik P adalah titik P itu sendiri. Selanjutnya, untuk mencari proyeksi dari titik O terhadap bidang BDG, kita buat garis terlebih dahulu antara titik P dengan titik G. Kenapa kita buat garis PG di sini? Karena kita kan tidak tahu nanti proyeksi titik O pada bidang BDG ini nanti terletak di garis yang mana. Bisa mungkin di tepi sini, atau mungkin tepi sini, atau mungkin berada di tengah yang ini. Setelah itu, untuk mengetahui proyeksi titik O pada bidang BDG ini, kita memerlukan garis bantu, yaitu caranya kita klik perpendicular line dan titik O, setelah itu klik di bidang BDG. Apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang BDG? Maka kita bisa mengecek dengan cara klik angle. Di sini, sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka garis yang terbentuk sudah tegak lurus dengan bidang BDG. Jadi, perpotongan antara garis dengan bidang BDG ini adalah proyeksi dari titik O. Kita bisa mencari titik perpotongannya dengan cara kita klik intersect. Di sini, maka muncul titik I. Jadi, untuk proyeksi titik O pada bidang BDG ini adalah titik I. Maka kita dapat menarik garis antara titik I dengan titik P. Jadi, dapat kita artikan bahwa proyeksi dari garis OP pada bidang BDG ini adalah garis IP. Untuk contoh yang berikutnya, yaitu misalnya kita disuruh menentukan proyeksi garis AH pada bidang ABCD. Kita buat terlebih dahulu garis AH dengan cara klik segmen. Setelah itu, untuk yang bidang ABCD, klik polygon. Untuk yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu proyeksi titik A pada bidang ABCD dan proyeksi titik H pada bidang ABCD. Untuk proyeksi titik A pada bidang ABCD ini adalah titik A itu sendiri. Lalu berikutnya, kita tinggal mencari proyeksi titik H pada bidang ABCD. Caranya kita klik perpendicular line, klik titik H, dan kita klik bidang ABCD. Lalu kita lihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Caranya kita klik angle. Di sini sudah terlihat bahwa sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka artinya garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Karena perpotongan garis tersebut dengan bidang ABCD adalah di titik D, maka titik D di sini adalah hasil proyeksi dari titik H terhadap bidang ABCD. Nah, itu kita dapat menarik garis antara titik A dengan titik D. Maka, hasil proyeksi dari garis AH pada bidang ABCD adalah garis AD. Untuk proyeksi yang berikutnya, yaitu proyeksi bidang pada bidang. Misalnya di sini, tentukan proyeksi bidang FGH pada bidang ABCD.
Langkah pertama, kita buat bidang FGH terlebih dahulu dengan cara klik poligon. Kita ubah dulu warnanya. Setelah itu kita buat bidang ABCD. Kita ubah juga warnanya. Jika sudah seperti ini, untuk yang pertama kita akan mencari proyeksi dari titik F terhadap bidang ABCD, lalu proyeksi titik G terhadap bidang ABCD, dan proyeksi titik H terhadap bidang ABCD. Untuk mencari proyeksi tersebut, caranya yaitu kita bisa klik perpendicular line. Kita klik di titik F. Setelah itu kita klik di bidang ABCD. Kita lihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Caranya yaitu kita klik angle. Di sini, sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Maka, garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Dan perpotongan dari garis tersebut dengan bidang ABCD ini adalah proyeksi dari titik F, yang mana perpotongannya itu adalah titik B. Selanjutnya kita cari proyeksi titik H pada bidang ABCD. Caranya sama, kita klik perpendicular line, setelah itu kita klik di titik H, lalu klik di bidang ABCD. Apakah garis yang terbentuk sudah tegak lurus dengan bidang ABCD? Maka kita lihat dengan klik angle. Sini sudutnya adalah 90 derajat, maka garis yang terbentuk tersebut sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Perpotongan dari garis dan bidang tersebut adalah proyeksi dari titik H, yang mana perpotongannya itu terletak pada titik D. Setelah itu kita cari proyeksi dari titik G terhadap bidang ABCD. Caranya yaitu sama, kita klik perpendicular line, klik di titik G, setelah itu klik di bidang ABCD. Lalu kita lihat apakah garis tersebut dengan bidang ABCD sudah tegak lurus. Di sini sudutnya adalah 90 derajat, maka garis tersebut sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Dan untuk perpotongan dari garis tersebut dengan bidang ABCD ini adalah proyeksi dari titik G, yang mana perpotongannya itu adalah titik C. Setelah itu kita bisa menghubungkan dari hasil proyeksi titik F, titik H, dan titik G tadi, sehingga akan terbentuk sebuah bidang. Maka, hasil proyeksi dari bidang FGH terhadap bidang ABCD adalah bidang BCD. Untuk yang berikutnya, yaitu proyeksi pada bangun prisma segitiga sama kaki. Karena tadi bangun ruangnya adalah prisma segitiga sama kaki, kita buat terlebih dahulu untuk segitiga sama kakinya. Caranya yaitu, kita pilih yang ini. Misalkan salah satu sisinya sudah diketahui ukurannya, lalu kita pusatkan di satu. Kita ketik misal ukurannya adalah 6 satuan. Setelah itu kita buat lingkaran yang berpusat pada titik A. Lalu kita buat lingkaran lagi yang berpusat pada titik B. Agar lebih mudah, kita kopas saja dari lingkaran yang berpusat di titik A tadi. Nah, itu kita letakkan di titik B. Jika sudah seperti ini, kita cari titik perpotongan dari kedua lingkaran ini dengan cara klik intersect. Setelah itu kita bisa membuatkan segitiganya dengan cara klik poligon. Kita hilangkan dulu lingkarannya agar tidak mengganggu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa panjang garis AD ini adalah 4,88 dan untuk panjang garis yang BD ini adalah 4,88. Jadi ini panjang AD sama BD ini sama, maka sudah benar bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Untuk titik D di sini kita ubah namanya menjadi titik C saja. Lalu kita buat prismanya dengan cara klik yang extrude to freeze. Kita buat tingginya adalah 8.
Kita ubah dulu untuk nama titik-titik ini. Untuk yang pertama adalah proyeksi titik pada garis. Maka, misalnya di sini kita disuruh menentukan proyeksi dari titik D kepada garis EF. Untuk mengetahui proyeksi titik D pada garis EF ini, kita akan membutuhkan sebuah garis bantu. Caranya yaitu kita klik perpendicular line, lalu kita klik di titik D dan garis EF. Apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan garis EF, maka kita dapat melihatnya dengan cara klik angle. Di sini sudah terbukti bahwa sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Itu artinya garis yang terbentuk tadi sudah tegak lurus dengan garis EF. Dan perpotongan dari kedua garis tersebut adalah proyeksi dari titik D kepada garis EF. Kita dapat menentukan titik perpotongannya dengan cara klik intersect. Maka, hasil proyeksi dari titik D kepada garis EF adalah titik G. Untuk proyeksi yang kedua ini adalah proyeksi titik ke bidang. Misalnya di sini, kita diminta untuk menentukan proyeksi dari titik F kepada bidang ABED. Untuk yang pertama, kita select bidang ABED-nya dengan cara klik polygon. Setelah itu kita ubah warnanya. Jika sudah seperti ini, kita dapat menentukan proyeksi titik F pada bidang ABED dengan bantuan sebuah garis. Caranya yaitu kita klik perpendicular line, klik di titik F, lalu klik di bidang ABED. Jika sudah seperti ini, kita akan melihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABED. Caranya kita klik angle. Oke, di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka perpotongan garis yang terbentuk dengan bidang ABED ini adalah tegak lurus, dan titik potong dari garis yang terbentuk ini dengan bidang ABED adalah hasil proyeksi dari titik F. Untuk mengetahui titik potong dari garis yang terbentuk dengan bidang ABED ini, kita bisa menentukannya dengan cara klik intersect. Oke, di sini muncul titik G. Maka, hasil proyeksi dari titik F pada bidang ABED ini adalah titik G. Untuk proyeksi yang ketiga, yaitu proyeksi garis pada garis. Misalnya di sini, kita disuruh menentukan proyeksi garis BC pada garis AB. Kita buat dulu garisnya dengan cara klik segmen. Setelah itu, untuk menentukan proyeksi garis BC pada garis AB, maka kita akan mencari proyeksi dari titik B pada garis AB dan proyeksi titik C pada garis AB. Untuk yang proyeksi titik B pada garis AB, itu hasilnya adalah titik B sendiri, karena titik B ini juga merupakan salah satu titik yang terletak pada garis AB. Maka kita tinggal mencari proyeksi titik C pada garis AB. Untuk mengetahui proyeksinya, kita membutuhkan garis bantu. Caranya, klik perpendicular line, lalu kita klik di titik C, dan kita klik di garis AB. Sini, terbentuk garis. Lalu apakah garisnya sudah tegak lurus dengan garis AB, maka kita bisa melihatnya dengan klik angle. Di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka kedua garis ini sudah tegak lurus. Dan perpotongan dari garis yang terbentuk ini dengan garis AB adalah hasil proyeksi dari titik C. Untuk mencari titik perpotongan garis ini dengan garis AB, kita bisa menentukannya dengan cara klik intersect. Di sini muncul titik G. Maka, untuk proyeksi dari titik C pada garis AB adalah titik G. Setelah itu kita bisa menghubungkan titik-titik hasil proyeksi tadi menjadi sebuah garis. Jadi, untuk hasil proyeksi dari garis BC pada garis AB itu adalah garis BG. Untuk proyeksi yang keempat, yaitu proyeksi garis ke bidang. Misalnya di sini, yaitu kita disuruh menentukan proyeksi garis EF pada bidang ABC. Yang pertama,
kita ubah dulu warna dari bidang ABC di sini agar terlihat lebih jelas. Jika sudah seperti ini, selanjutnya untuk menentukan proyeksi garis EF pada bidang ABC ini, maka kita perlu mencari proyeksi dari titik E pada bidang ABC dan proyeksi dari titik F pada bidang ABC. Caranya yaitu kita klik perpendicular line, kita klikkan di titik E, kemudian kita klik di bidang ABC. Oke. Kita lihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABC. Caranya yaitu klik angle. Ini sudah terlihat bahwa ukuran dari sudutnya adalah 90 derajat. Dan untuk perpotongan dari garis yang terbentuk ini dengan bidang ABC itu adalah titik B, yang mana berarti titik B ini adalah hasil proyeksi dari titik E pada bidang ABC. Selanjutnya kita cari proyeksi dari titik F pada bidang ABC. Caranya sama, yaitu kita klik perpendicular line. Selanjutnya kita cek apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABC. Caranya kita klikkan angle. Maka di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Artinya, garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABC. Untuk perpotongan dari garis ini dengan bidang ABC itu adalah titik C, yang mana titik C ini adalah hasil proyeksi dari titik F pada bidang ABC. Selanjutnya kita bisa menghubungkan antara titik C dengan titik B menjadi sebuah garis. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa hasil proyeksi dari garis EF pada bidang ABC ini hasilnya adalah garis BC. Untuk contoh yang berikutnya yaitu kita disuruh menentukan proyeksi garis CE pada bidang ACF. Langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu garis CE-nya dengan cara klik segmen. Setelah itu kita buat bidang ACF-nya dengan cara klik poligon. Lalu selanjutnya kita ubah dulu warna dari bidang tersebut agar terlihat lebih jelas. Jika sudah, maka untuk menentukan proyeksi garis CE pada bidang ACF ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu proyeksi dari masing-masing titiknya, yaitu proyeksi titik C pada bidang ACF dan proyeksi titik E pada bidang ACF. Untuk proyeksi titik C pada bidang ACF ini adalah titik C itu sendiri, karena titik C di sini merupakan salah satu titik yang berada di bidang ACF. Maka kita tinggal mencari proyeksi dari titik E pada bidang ACF. Caranya yaitu kita klik perpendicular line. Setelah itu kita klik di titik E dan klik pada bidang ACF. Kita lihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ACF. Caranya yaitu kita klik angle. Di sini sudah terlihat bahwa sudutnya adalah 90 derajat, maka garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ACF. Dan untuk perpotongan dari garis yang terbentuk ini dengan bidang ACF, itu ada di titik F, yang mana perpotongan ini adalah hasil proyeksi dari titik E. Setelah itu kita dapat menghubungkan hasil dari titik-titik proyeksi tadi dengan cara klik segmen. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa hasil proyeksi dari garis CE pada bidang ACF itu adalah garis CF. Untuk proyeksi yang berikutnya yaitu proyeksi bidang ke bidang. Misalnya di sini yaitu tentukan proyeksi bidang BCF pada bidang ABED. Langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu bidang BCF-nya dengan cara klik poligon. Lalu kita ubah warnanya agar terlihat lebih jelas. Lalu kita buat bidang ABED dengan cara klik poligon. Setelah itu kita ubah warnanya agar terlihat lebih jelas juga. Lalu untuk mengetahui proyeksi bidang BCF pada bidang ABED ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu proyeksi dari titik C pada bidang ABED dan titik
B pada bidang ABED, kemudian titik F pada bidang ABED. Untuk proyeksi yang titik B pada bidang ABED, itu hasilnya adalah titik B itu sendiri. Karena titik B di sini adalah salah satu titik yang ada pada bidang ABED. Maka kita tinggal mencari proyeksi dari titik C dan proyeksi dari titik F pada bidang ABED. Untuk mencari proyeksinya, kita dapat menentukannya dengan cara klik perpendicular line. Setelah itu kita lihat apakah garis yang terbentuk sudah tegak lurus dengan bidang ABED. Caranya kita klik angle. Di sini sudah terlihat bahwa sudutnya 90 derajat. Dan perpotongan dari garis ini dengan bidang ABED itu adalah proyeksi dari titik C. Untuk mencari titik potong dari garis ini dengan bidang ABED, kita bisa menentukannya dengan cara intersect. Muncul titik G, yang mana titik G ini adalah hasil proyeksi dari titik C pada bidang ABED. Selanjutnya kita cari proyeksi titik F pada bidang ABED. Caranya sama, kita klik perpendicular line, kita klik di titik F, kemudian klik pada bidang ABED. Di sini kita lihat apakah garis tersebut sudah tegak lurus dengan bidang ABED. Caranya klik angle. Oke, di sini sudah terlihat bahwa besar sudutnya adalah 90 derajat, maka garis ini dengan bidang ABED sudah tegak lurus. Dan hasil perpotongan dari garis ini dengan bidang ABED itu adalah proyeksi dari titik F. Untuk menentukan titik potong dari garis ini dengan bidang ABED, kita bisa menggunakan bantuan yaitu intersect. Maka di sini muncul titik H, yang mana titik H ini adalah hasil proyeksi dari titik F terhadap bidang ABED. Setelah itu kita bisa menghubungkan titik-titik hasil proyeksi tadi menjadi sebuah bidang dengan cara kita klik poligon. Maka hasil proyeksi dari bidang BCF terhadap bidang ABED ini adalah bidang BGH. Untuk yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk menentukan proyeksi bidang ABC pada bidang ABF. Kita buat terlebih dahulu bidang ABF-nya. Caranya klik poligon. Setelah itu kita ubah warnanya. Dan untuk yang bidang ABC, kita ubah juga warnanya agar terlihat lebih jelas. Jika sudah, langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan proyeksi bidang ABC ini pada bidang ABF. Caranya yaitu kita harus mencari terlebih dahulu proyeksi dari titik A pada bidang ABF, kemudian kita cari proyeksi titik B pada bidang ABF, dan kita cari proyeksi titik C pada bidang ABF. Untuk proyeksi dari titik A pada bidang ABF itu adalah titik A sendiri, karena titik A di sini adalah salah satu titik yang berada pada bidang ABF. Dan untuk proyeksi yang titik B pada bidang ABF ini, proyeksinya adalah titik B itu sendiri. Kenapa? Karena titik B ini juga merupakan salah satu titik yang ada pada bidang ABF. Maka kita tinggal mencari proyeksi titik C pada bidang ABF. Karena kita tidak tahu nanti proyeksi titik C ini akan berada di sebelah sini atau di sini atau mungkin akan ada di tengah-tengah bidang, maka kita akan memerlukan sebuah garis bantu. Caranya yaitu kita cari terlebih dahulu titik tengah dari garis AB ini dengan cara klik midpoint or center. Di sini muncul titik G, setelah itu kita buat sebuah garis dari titik G ke titik F. Caranya klik segment. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menentukan proyeksi titik C pada bidang ABF. Caranya yaitu kita klik perpendicular line. Setelah itu kita klik di titik C, dan kita klik di bidang ABF. Maka akan terbentuk garis ini. Lalu kita lihat apakah garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABF ini. Caranya kita klik angle. Untuk ukuran sudutnya adalah 90 derajat, maka
Itu artinya garis yang terbentuk ini sudah tegak lurus dengan bidang ABF. Dan untuk perpotongan dari garis yang terbentuk tadi dengan bidang ADF ini adalah proyeksi dari titik C. Untuk mencari titik potongnya, kita bisa klik yang ini, intersect. Ini. Maka di sini muncul titik H. Yang mana titik H ini adalah proyeksi dari titik C pada bidang ABF. Setelah itu, kita bisa menghubungkan hasil-hasil proyeksi dari ketiga titik tadi menjadi sebuah bidang. Caranya kita klik poligon. Maka di sini, hasil proyeksi dari bidang ABC terhadap bidang ABF adalah bidang ABH. Sekian video penjelasan mengenai proyeksi pada bangun ruang yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan, baik kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.